Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kalian yang menonton channel aku dimanapun kalian berada. Salam kenal, hai aku Rahel Garahako. Di sini pada channel ini kita akan membahas sebuah topik menarik dan tentunya bagi kalian yang berminat dalam bidang investasi atau kalian seorang investor, pasti kalian akan mengetahui apa yang akan kita bahas pada channel kali ini. Nah, kita akan membahas mengenai pengukuran kinerja keuangan dan juga kesehatan bank pada channel ini. Jadi kita akan mengukur atau menganalisis melalui rasio, dan tentunya nanti ada rasio berupa ROA, ROE, juga ada NPL dan sebagainya. Untuk kalian yang penasaran, kita akan menganalisis tentang kesehatan bank. Tetap tonton channel ini sampai habis ya, dan juga simak. Semoga dapat membantu kalian semua. Oke semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai kinerja keuangan dan kesehatan bank pada PT Bank Mandiri untuk tahun 2021. Nah, sebelum kita melakukan analisis, kita tentu harus mengetahui dong bagaimana sebenarnya profil dari perusahaan. Masa kita ingin menganalisis suatu perusahaan, tapi kita tidak mengetahui bagaimana sih perusahaan itu. Nah, berikut ini kita akan mengetahui sedikit profil dari Bank Mandiri ya. Jadi nama perusahaan Bank Mandiri ini adalah PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan bidang usaha perbankan dan berdiri sejak 2 Oktober 1998. Sudah terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia pada 14 Juli 2003 dengan kode saham BMRI, dan alamat kantor pusatnya berada di Plaza Mandiri, Jakarta, Indonesia. Nah, sebelumnya kita sudah tahu ya profil dari Bank Mandiri ini bagaimana. Nah, setelah kita mengetahui profil dari perusahaan ini yaitu Bank Mandiri, kita harus mengetahui dari mana sih sebenarnya bank menghimpun dana dan juga pembiayaan apa saja yang dilakukan oleh bank. Nah, Bank Mandiri ini memiliki penghimpunan dana dari simpanan masyarakat yaitu berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan juga tabungan. Nah, pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Mandiri ini berupa kredit, bisa kredit berupa uang tunai untuk usaha, kemudian untuk UMKM biasanya ya, untuk kendaraan bermotor, untuk rumah, dan sebagainya. Oke, untuk selanjutnya kita juga harus mengetahui pendapatan apa saja yang diperoleh dari Bank Mandiri. Bank Mandiri ini memperoleh pendapatan dari bunga, syariah, premi, dan operasional lainnya. Nah, mengapa ada pendapatan syariah? Dikarenakan Bank Mandiri ini memiliki entitas anak yang mana laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Bank Mandiri. Nah, oleh karena itu di sini muncul pendapatan syariah. Nah, berikut ini kita akan memasuki analisis yang akan kita lakukan untuk mengetahui kinerja keuangan dan juga kesehatan Bank Mandiri. Nah, ini adalah topik inti yang kita tunggu-tunggu, jadi jangan kemana-mana dan tetap simak. Oke, yang pertama kita memasuki perhitungan pertama, yaitu rasio kecukupan modal atau yang biasa kita sebut CAR. Nah, capital adequacy ratio ini adalah rasio untuk menggambarkan bagaimana kecukupan modal yang dapat digunakan untuk menampung risiko kerugian yang dihadapi oleh bank. Nah, semakin tinggi nilai dari CAR ini, maka semakin baik kemampuan bank guna menanggung risiko dari setiap aktiva atau kredit produktif yang beresiko. Nah, ketentuan CAR ini sebenarnya menurut Bank Indonesia itu bank dikatakan sehat apabila rasionya lebih dari sama dengan 8%, dan dikatakan cukup sehat jika berada di antara 7,999% sampai 8%, dikatakan kurang sehat apabila berada di rentang 6,5% sampai 7,999%, dan dikatakan tidak sehat apabila kurang dari 6,5%. Nah, di sini kita sudah melihat ya bagaimana rumus CAR.
Nah, rumus CAR ini adalah modal dibagi dengan ATMR dikali dengan 100. Modal sendiri ini meliputi laba ditahan, kemudian ekuitas pemegang saham, dan lainnya. Sementara untuk ATMR atau aktiva tertimbang menurut resiko adalah jumlah aset bank yang tertimbang menurut resikonya. Nah, bank ini biasanya mempunyai kelas aset yang berbeda-beda. Contohnya uang tunai, kemudian surat utang, serta obligasi. Setiap aset ini dikaitkan dengan tingkat resiko yang berbeda, di mana pembobotan resiko ini diputuskan berdasarkan kemungkinan menurunnya nilai suatu aset. Nah, modal ini pada laporan keuangan kita ambil untuk tahun 2021. Nah, pada laporan keuangan di tahun 2021 ini, modal untuk Bank Mandiri adalah sebesar 175.256.894 dan dibagi dengan ATMR-nya yaitu 894.029.247 rupiah, di mana setelah dilakukan pembagian maka dikalikan dengan 100%. Nah, maka didapat untuk hasil CAR adalah sebesar 19,6%. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwasanya bank itu dikatakan sehat ketika lebih dari sama dengan 8%. Nah, CAR di sini adalah sudah lebih dari sama dengan 8%, yaitu 19,6%. Maka Bank Mandiri adalah bank yang sehat. Kemudian selain itu, kita bisa menghitung aktiva tetap terhadap modal, di mana aktiva tetap dan inventaris dari PT Bank Mandiri ini adalah sebesar 49.144.792 rupiah. Nah, nilai ini berasal dari catatan atas laporan keuangan, di mana di sana terdapat catatan mengenai aset tetap dan juga inventarisnya. Nah, modalnya ini juga didapatkan dari total ekuitas. Selanjutnya adalah kita bisa menghitung tentang aktiva produk bermasalah. Nah, ini saya menemukan bahwasannya aktiva produk bermasalah ini untuk Bank Mandiri pada CALK dari Bank Mandiri adalah sebesar 1,60%. Kemudian kita dapat juga menghitung kredit bermasalah. Nah, kredit bermasalah ini atau NPL, non-performing loan, ini adalah kondisi pinjaman di mana kondisi pinjaman ini dengan kondisi debitur gagal melakukan pembayaran yang dijadwalkan untuk jangka waktu tertentu. Nah, bank tetap harus menjaga persentase dari NPL di bawah 5%. Nah, itu sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia. Oleh karena itu, beberapa bank memilih untuk menjual NPL mereka ke bank lain atau investor untuk membebaskan modal atau fokus pada pinjaman yang menghasilkan pada pendapatan. Nah, di sini sudah dihitung NPL-nya, di mana rumus NPL ini adalah kredit bermasalah dibagi dengan total kredit, kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, kredit bermasalah pada Bank Mandiri ini ternyata ketika melihat laporan keuangannya, kita dapat menemukan kredit bermasalah untuk Bank Mandiri sebesar 23.739.394. Nah, total kreditnya adalah 166.133.986. Nah, kredit bermasalah ini diantaranya kredit yang tidak lancar, kemudian ada lagi kredit
ragu ya. Nah, untuk kredit yang seperti itu dinamakan kredit bermasalah. Kemudian total kreditnya adalah total keseluruhan dari kredit. Kemudian didapat hasil untuk NPL Bank Mandiri ini adalah sebesar 14,29%. Nah, tentu kita tahu sebelumnya bahwa bank harus mempertahankan 5% dari kredit bermasalahnya agar bank itu tetap berjalan untuk modalnya. Namun di sini Bank Mandiri malah memiliki nilai lebih dari 5%. Nah, ini artinya Bank Mandiri masih memiliki kredit bermasalah yang cukup besar sehingga kemungkinan besar akan memperlambat aliran modalnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah rentabilitas. Nah, rasio-rasio ini tentu kita sudah tidak asing ya di telinga kita, baik untuk masyarakat. Kita pasti sudah tidak asing dengan sebutan ROA, ROE, ROI untuk menghitung suatu analisis keuangan terutama ketika akan berinvestasi ya. Nah, pertama kita akan membahas mengenai return on asset atau ROA. Nah, ROA ini merupakan rasio yang mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan profit atau laba. Nah, ini bisa disebut sebagai profitabilitas dengan cara membandingkan laba bersih dengan sumber daya atau total aset yang dimiliki. Fungsinya dari ROA ini adalah untuk melihat seberapa efektif perbankan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Nah, semakin besar nilai ROA, artinya bank itu semakin baik kemampuannya dalam menghasilkan laba. Nah, sesuai surat edaran dari Bank Indonesia, untuk ROA ini minimal yang ideal, yang sehat untuk bank adalah 1,5%. Artinya bahwa jika bank memperoleh keuntungan di bawah nilai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka bank tersebut dinyatakan masih belum optimal dalam mengelola asetnya. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank. Dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asetnya. Nah, maka ini sudah kita ketahui ya rumusnya. ROA adalah didapat dari laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata total aset dikalikan dengan 100% untuk presentasinya. Nah, laba sebelum pajak pada laporan keuangan untuk laporan laba rugi pada Bank Mandiri adalah sebesar 38.358.421 rupiah. Nah, untuk rata-rata total aset ini didapatkan dari total aset untuk tahun 2020 ditambah dengan total aset 2021 dibagi 2. Nah, ini menghasilkan 1.633.787.847,5 rupiah. Nah, ROA yang kita dapat adalah 2,35% ya. Nah, ini tadi untuk minimalnya adalah 1,5%. Sedangkan untuk hasil perhitungan ROA dari Bank Mandiri adalah sebesar 2,35%. Nah, ini artinya Bank Mandiri sudah dikategorikan sebagai bank sehat. Kemudian untuk return on equity ini digunakan untuk menghitung rasio profitabilitas yang mengukur suatu kemampuan pada bank untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham dari misalnya. Nah, ROI ini difungsikan sebagai seberapa banyak keuntungan yang dapat dihasilkan oleh sebuah bank dari setiap Rp1 yang diinvestasikan oleh para pemegang saham.
Nah, di sini untuk ketentuannya ROE yang baik menurut Bank Indonesia adalah lebih dari 12%. Di sini kita sudah menghitung ya, laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata equity. Nah, rata-rata equity dari tahun 2020 untuk total aset, total ekuitas maksudnya, kemudian ditambah dengan tahun 2021 dibagi dengan 2, maka hasil dari ROE adalah 18,1%. Kemudian rasio rentabilitas selanjutnya adalah ada NIM dan juga ada BOPO. Nah, NIM ini di sini kita tidak dapat menghitung NIM ya, dikarenakan untuk Bank Mandiri sendiri rata-rata aktiva produktifnya itu tidak diketahui jumlahnya. Maka untuk NIM tidak bisa kita perhitungkan. Sedangkan untuk BOPO ini atau beban operasi terhadap pendapatan operasi ini merupakan rasio yang menggambarkan efisiensi perbankan dalam melakukan kegiatannya. Nah, beban operasionalnya itu terdiri dari biaya bunga yang diberikan pada nasabah, sedangkan pendapatan operasional adalah bunga yang didapatkan dari nasabah. Semakin kecil nilai BOPO ini artinya semakin efisien perbankan dalam beroperasi. Nah, batas maksimal dari BOPO ini adalah 90%. Di sini kita sudah menghitung BOPO, yaitu total beban operasional dibagi dengan total pendapatan operasional. Nah, ini didapat dari laporan laba rugi. Beban operasionalnya itu ada pendapatan bunga dan juga beban operasionalnya ada beban bunga. Kemudian didapat hasil BOPO-nya sebesar 24,62%. Nah, ini termasuk kecil ya, tergolong kecil, dan Bank Mandiri ini bagus dalam mengatur BOPO-nya sehingga perbankan ini lebih efisien. Oke, rasio selanjutnya yang kita hitung adalah likuiditas ya. Nah, di sini ada rasio LDR, di mana LDR ini merupakan perbandingan dari total jumlah total penyaluran kredit terhadap total dana yang diterima. Rasio keuangan ini sebenarnya digunakan sebagai indikator penentu tingkat kemampuan perbankan dalam menyalurkan modal inti dan dana pihak ketiga atau TPK. LDR ini sebenarnya semakin tinggi angka rasio yang ditunjukkan, maka semakin rendah pula kemampuan likuiditasnya. Nah, ini sudah kita perhitungkan bahwasanya LDR yang didapat dari Bank Mandiri adalah 85,87%, di mana untuk batas maksimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia itu adalah sekitar 78% dan maksimumnya adalah 92%. Nah, LDR yang didapat untuk Bank Mandiri ini berada di antara keduanya, batas maksimal dan batas minimum. Hal ini dapat dikatakan bahwa likuiditasnya dari Bank Mandiri ini sudah cukup baik. Ini adalah kepatuhan. Nah, untuk laporan ada CAR terkait batas maksimum kita atau Bank tidak melanggar dan ketentuan dari GWK untuk pihak terkait dan pihak tidak terkait. Untuk GWA rupiah rata-rata adalah sebesar 39% dari total dana pihak ketiga sesuai dengan limit yang ditetapkan. Nah, rasio PDN posisi devisan itu pada neraca adalah 30,14%. Oke, rasio terakhir ya yang dapat kita hitung adalah dari sisi manajemen, di mana di sini ada rumus NPV, yaitu laba bersih dibagi dengan pendapatan operasional dikalikan efisiensi. NPM yang didapat adalah 3,9. Maka kesimpulan yang kita dapat adalah dari keseluruhan hitungan yang sudah kita lakukan, kita memperoleh kesimpulan bahwa Bank Mandiri memiliki kinerja keuangan dan kesehatan yang baik. Namun untuk kredit macet tadi yang sudah dijelaskan memiliki persentase yang lumayan tinggi yang seharusnya kurang dari 4%. Nah, Bank Mandiri ini masih belum bisa menjaga untuk kredit macetnya ya. Maka kesimpulan pada akhirnya adalah Bank Mandiri dapat dinyatakan sebagai bank yang sehat.
Oke, karena kita sudah ada di akhir pembahasan, aku mengucapkan terima kasih karena kalian sudah menyimak, dan semoga apa yang aku sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian dan semua yang menonton di channel ini. Baik, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Dadah.